scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking swallows shut your soul, seal your doom tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ahmad Adabi. Bagaimana kabar sobat Adabi? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang cara budidaya ikan lele organik versi channel Ahmad Adabi. Daripada penasaran, langsung saja yuk simak video berikut ini sampai selesai. Tapi buat sobat Adabi yang belum subscribe channel ini, klik dulu dong tombol subscribe-nya dan klik juga gambar loncengnya agar sobat Adabi tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Ahmad Adabi. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke? Ikan lele memang menjadi salah satu ikan yang olahannya sangat diminati banyak orang dan berbagai kalangan. Jadi tidak heran jika dengan mudah dijumpai olahan ikan lele dari warung kaki lima maupun rumah makan dan restoran ternama. Untuk itu banyak orang yang mulai berwirausaha dengan ternak lele. Dan susah tidak sih cara ternak lele organik itu? Bisakah dilakukan oleh pemula? Jika sobat Adabi penasaran, simak video ini hingga akhir ya untuk menemukan jawabannya. Inilah cara budidaya ikan lele organik versi channel Ahmad Adabi. Yang pertama, mempersiapkan kolam organik. Langkah cara ternak ikan lele organik yang pertama adalah mempersiapkan kolam lele. Biasanya para peternak lele menggunakan sebuah kolam terpal yang dibuat dengan berbagai ukuran tergantung dari jumlah bibit dan ukuran bibit yang hendak dimasukkan ke dalam kolam tersebut. Hal yang terpenting kemudian bagi peternak lele organik adalah membutuhkan kompos, di mana lele organik merupakan lele yang akan dibudidayakan pada kolam yang telah difermentasi dengan kompos. Maka sobat Adabi perlu pupuk kandang sebagai pupuk kompos yang sudah matang. Untuk membuat kompos ini sobat Adabi bisa memakai pupuk kandang. Caranya, masukkan pupuk kandang pada wadah karung sekitar 1,5 kg. Untuk kolam yang besar bisa 2 kali lipat berat tersebut. Ada dua cara yang bisa sobat Adabi lakukan. Pertama, masukkan pupuk dalam wadah ke dalam kolam, atau kedua dengan menaburkan langsung pupuk tersebut. Jika sobat Adabi menginginkan untuk menaburkan pupuk tersebut langsung dalam kolam, maka juga perlu ditambahkan bakteri probiotik sebagai bakteri penumbuh. Untuk mendapatkan bakteri tersebut bisa di toko ikan terdekat. Lalu tugas peternak pemula berikutnya adalah menutup kolam tersebut menggunakan terpal dan ditunggu hingga kurang lebih 1 hingga 2 minggu untuk hasil fermentasinya. Yang kedua, mengecek secara berkala air kolam dan hasil fermentasi. Setelah kolam didiamkan dari 1 hingga 2 minggu, maka cek hasil fermentasi. Cara mengecek hasil fermentasi dari pupuk kompos sangat mudah. Pasalnya, selama proses fermentasi akan terjadi pembusukan. Hal tersebut didukung dengan mikroorganisme yang akan mengeluarkan gas metana. Jadi gas yang dihasilkan dari kolam inilah yang akan menjadi pertanda proses fermentasi belum selesai. Untuk mengetahui apakah kolam benar-benar sudah menghasilkan gas metana, maka sebaiknya sobat Adabi bisa memastikan dengan memberikan api pada gas dekat kolam. Jika ada api yang semakin menyala, maka masih ada proses fermentasi yang belum selesai. Oleh karena itu, bisa ditambahkan air sekitar 40 cm ya sobat Adabi, dan biarkan selama 1 minggu lagi. Kemudian ditambahkan air lagi setiap 2 minggu sekali. Selain itu, maka pastikan juga suhu kolam sesuai dengan suhu yang dibutuhkan lele, yaitu sekitar 26 hingga 32 derajat Celcius. Pasalnya, jika suhu ada di bawah itu, maka akan menyebabkan gangguan pada pencernaan lele yang terhambat. Sedangkan jika suhu di atas rentang tersebut, maka akan terjadi gangguan sebaliknya, di mana lele sangat mudah untuk buang kotoran. Kemudian untuk pH yang dibutuhkan adalah sekitar 7 hingga 8. Jadi sebelum menebar benih, perhatikan hal tersebut ya sobat Adabi. Yang ketiga, menentukan bibit ikan lele. Salah satu cara ternak ikan lele organik yang berperan penting dalam keberhasilan kelak adalah pemilihan bibit yang berkualitas. Biasanya banyak orang yang membudidayakan lele jenis varietas Sangkuriang, namun juga ada jenis yang lainnya. Namun yang terpenting pastikan untuk memilih bibit yang berkualitas baik. Selain itu, pastikan juga memilih bibit dengan ukuran yang serupa. Hal tersebut untuk mempermudah saat hendak memberikan pakan di tiap harinya sobat Adabi. Yang keempat, melakukan penebaran benih.
Setelah mendapatkan bibit lele yang berkualitas, maka tugas selanjutnya adalah melakukan penebaran bibit lele untuk diletakkan ke kolam organik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun pastikan dulu ya Sobat Adabi, kalau kolam sudah diberi air dan difermentasi dari pupuk organik. Untuk waktu yang baik saat melakukan penebaran benih lele ini adalah pada pukul 7 pagi atau sore hari. Pasalnya di jam-jam tersebut cahaya matahari belum banyak, dan agar benih terhindar dari terik sinar matahari. Pasalnya benih bisa stres bahkan mati ketika kondisi air yang terlalu panas. Jadi dengan menebarkan benih pada waktu pagi dan sore, membuat benih ikan bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru dengan baik. Kemudian untuk menebar benih lele cukup meletakkan benih pada wadah plastik, kemudian masukkan wadah tersebut perlahan dari tepian kolam dan biarkan benih lele akan keluar sendirinya dan menuju kolam tersebut. Yang kelima, memberikan pakan. Setelah benih lele sudah diletakkan di dalam kolam organik, maka Sobat Adabi harus melakukan pemeliharaan dan pemberian makan yang rutin. Untuk proses pemeliharaannya yang terpenting adalah dengan memberikan pakan dan pengelolaan kolam. Untuk proses pemberian pakan, maka komposisi yang harus diseimbangkan adalah pemberian bahan dari mikroorganisme seperti plankton dengan bahan organik yang lainnya. Adapun untuk bahan organik yang lainnya tersebut bisa digunakan olahan pelet yang sebelumnya sudah diracik dengan organik dan probiotik, yang sebelum itu telah dilakukan fermentasi. Jika Sobat Adabi memberikan pakan berupa pelet apung, maka cukup diberikan 2 kali sehari ya, dengan pemberian pada jam 6 hingga jam 7 pagi, dan untuk waktu yang kedua bisa diberikan jam 5 sore. Pemberian pakan ini harus diperhatikan dengan baik, pasalnya hal ini akan berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan lele serta kesehatannya. Hal yang tidak kalah penting untuk memperhatikan selanjutnya adalah jangan menebarkan pakan saat musim hujan terlalu sering. Pasalnya pakan akan menjadi penyemar dalam kolam Sobat Adabi, sebab pakan tersebut akan terkontaminasi menjadi zat asam. Yang keenam, memastikan perawatan kolam. Kebersihan kolam memang sangat perlu yang untuk dicermati bagi peternak pemula. Untuk air tidak perlu sering diganti, namun diperhatikan dalam cara ternak ikan lele organik ini adalah melihat kestabilan air kolam dari masih banyak atau tidaknya kandungan mikroorganisme yang terdapat dalam air kolam tersebut. Hal yang menyebabkan mikroorganisme semakin sedikit atau kestabilannya buruk adalah kotoran lele yang menumpuk di dalam kolam. Jika sudah seperti itu, kolam tidak lagi sehat untuk tumbuh kembang lele, melainkan menjadi racun bagi ikan lele. Oleh sebab itu, Sobat Adabi sebagai pemilik harus segera membersihkan kotoran yang ada di dalam kolam ya. Salah satu tandanya bahwa air itu sudah tidak baik adalah warnanya yang kemerahan dan juga pekat. Namun untuk mengganti air kolam, pastikan tidak membuat lele di dalamnya jadi stres. Menjaga kualitas air kolam menjadi salah satu cara ternak ikan lele organik yang sangat berpengaruh pada kualitas pertumbuhan dari ikan lele yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perihal kebersihan dan kualitas kolam harus diperhatikan oleh pemilik lele organik ini ya Sobat Adabi. Yang ketujuh, melakukan proses pemanenan. Setelah melakukan berbagai tahapan cara ternak ikan lele organik, maka proses inilah yang menjadi proses yang ditunggu-tunggu oleh para peternak lele, yaitu proses pemanenan. Biasanya lele organik ini bisa dipanen pada usia sekitar 45 hingga 60 harian atau kurang lebih 1 hingga 3 bulan. Untuk pemanenan sendiri, Sobat Adabi bisa melakukan dengan mengurangi air kolam atau menjaring ikan lele dengan jaring yang besar. Perhatikan juga ya Sobat Adabi, agar lele saat pemanenan tidak menimbulkan lecet yang parah pada kulit lele. Demikian itu cara ternak ikan lele organik yang mudah untuk dilakukan bagi pemula sekalipun. Itulah tadi sedikit pembahasan dari admin cara budidaya ikan lele organik versi channel Ahmad Adabi. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk Sobat Adabi. Oh ya, untuk Sobat Adabi dimanapun berada yang ingin request video atau sekedar tanya-tanya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke semua sosmed Sobat Adabi, agar teman-teman yang lain juga pada tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.